Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ilva di sini. Saya adalah guru kimia dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cara membuat portofolio digital atau e-portofolio menggunakan Google Slide yang ada di akun belajar.id. Portofolio ini akan saya sematkan di dalam Google Classroom, sehingga ketika kita menilainya siswa sudah mempunyai kantong tugas untuk dikumpulkan, serta ada batas tenggat waktu kapan mereka harus mengumpulkan. Bagaimana cara membuat portofolio menggunakan Google Slide? Simak video tutorialnya berikut ini. Saya izin share screen dulu. Baik, pertama-tama kita masuk ke Google Classroom. Kemudian kita klik create. Kita akan membuat tugas untuk siswa mengumpulkan portofolionya. Kita ketikkan di sini misalnya laporan praktikum Sambasa. Kemudian kita berikan instruksi yang jelas agar para siswa bisa mengerti tahap-tahap apa yang harus mereka kerjakan. Atau bisa juga mereka kita bebaskan berkreasi agar kreativitas mereka lebih berkembang. Oke, langkah selanjutnya misalnya dokumentasikan hasil praktikum asam basamu di sini. Baca petunjuk pengerjaan misalnya ya. Atau misalnya kita punya link referensi untuk mereka mengerjakan, boleh kita pastekan di sini. Namun jika kita ingin mereka bebas berkreasi, silahkan kita ketikkan saja panduannya, misalnya slide 1 berisi judul misalkan, nama anggota kelompok, dan foto misalnya. Kemudian slide 2 berisi nama alat dan foto alat, gitu ya. Kemudian slide 3 berisi nama bahan dan foto bahan. Nah, slide 4 berisi prosedur pengerjaan. Slide 5 berisi tautan video berupa link. Misalnya tautan dengan link itu sama saja, artinya ya Bapak Ibu, link itu bahasa Inggris. link Google Drive atau YouTube ya. YouTube, kemudian slide 6 berisi ucapan terima kasih. Nah, selamat bekerja misalkan. Bekerja, salam sehat. Semangat misalnya. Nah, ini hanya untuk contoh kimia Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mapelnya berbeda atau walaupun kimia mau berkreasi dengan instruksi yang lain silakan. Kalau di sini saya instruksinya seperti ini, saya memberikan mereka kreativitas berupa background, kreasi dalam menampilkan gambar,
Pokoknya membuat performa portofolionya itu menjadi lebih menarik. Nah, di sini yang sering terjadi pada saat mereka memasukkan slide 2 dan 3 suka tertukar alat dan bahan. Jadi kadang alat dan bahan, alat dimasukkan ke bahan, yang seharusnya bahan dimasukkan ke alat. Nah, itu sering terjadi. Jadi siswa harus membedakan dulu apa beda alat dan bahan. Kalau alat kan setelah praktikum masih ada. Tapi kalau bahan sehabis praktikum dia sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi produk, sudah berbeda wujudnya seperti itu. Berbeda bentukannya maksud saya. Nah, kemudian di sini untuk kelas berapanya, sini ada pilihan, tinggal Bapak Ibu conteng mau diberikan ke kelas, ke semua kelas atau kelas ini saja, misalnya kita conteng. Kemudian semua siswa atau kalau tidak semua siswa ya kita conteng, nanti dia akan, tapi ini diarahkannya ke semua siswa. Poinnya maksimal 100 karena ini kelasnya, kategori kelasnya ini Bapak Ibu bisa, tapi ini disetting dulu ya di Google Classroom-nya ya. Ada PR, mau dibikin ulangan harian, mau dibikin tugas, atau penilaian akhir semester misalnya. Nah, di sini misalnya kita bikin sebagai tugas aja portofolio. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu mencantumkan kapan batas terakhir mengumpulkan tugas ini. Misalnya 30 September pada pukul 11.59 PM atau malam hari. Nah, topiknya misalnya peranan kimia dalam kehidupan, karena praktikum asam basa. Bisa juga Bapak Ibu memakai rubrik. Nah, kalau cek plagiarisme ini hanya untuk Google Docs karena kita bekerjanya dengan Google Slide, maka ini tidak kita lakukan. Dan di sini kita klik tanda plus, kita klik slide seperti itu. Nah, dia akan mengarahkan ke jendela baru. Jadi di sininya kita setting buat salinan untuk setiap siswa. Artinya setiap siswa dapat satu slide untuk mereka mengerjakan. Jadi misalnya ini kerja kelompok, tapi setiap siswa harus mengirimkan jawaban karena di Google Classroom ini kan penilaiannya satu-satu untuk siswa. Jadi walaupun bikinnya bersama, mereka bisa mengcopy file tugas itu dan untuk dikirimkan secara orang per orang. Nah, di sini ya kita sudah menetapkan tugas untuk siswa. Nah, di sini kita tinggal ganti judulnya misalnya laporan asam basa. Nah, kemudian kita klik enter, jangan lupa. Nah, di sini udah tidak usah kita apa-apakan, bisa kita tutup jendelanya. Kemudian kita posting tugas ini agar siswa bisa mengerjakan. Nah, bagaimana caranya siswa untuk mengerjakan tugas ini? Nah, dia nanti akan masuk ke seperti ini. Dia harus mengklik ini. Jadi dia tidak boleh mengklik dari di luar Google Classroom karena itu tidak akan terkirim ke kantong tugas di Google Classroom. Kecuali jika dia melampirkan linknya ke sewaktu menyerahkan tugas. Ya, tapi disarankan mengerjakan dari slide yang sudah disediakan di Google Classroom. Nah, di sini kita akan menuliskan dokumentasi hasil praktikum asam basa. Di sini ya, ini adalah tema yang disediakan oleh Google Slide. Bisa juga kita import dari galeri kita, namun di sini saya tidak menggunakan tema yang telah disediakan. Layout tinggal dipilih mana yang kita inginkan. Saya pilih ini misalnya. Akan saya lakukan untuk slide 1 sampai slide 3. Saya duplikat sebanyak 2 kali. Nah, kemudian di sini saya tuliskan judul
Judulnya adalah laporan praktikum asam basa. Nah, kemudian judulnya ini bisa kita bold, kita besarkan hurufnya atau kecilkan di sebelahnya. 27, kita berikan misalnya warnanya merah, agak coklat. Mau kita berikan highlight colornya, misalnya warnanya, misalnya warna ini, supaya terlihat jelas. Kemudian mau kita posisinya di tengah, rata tengah, nah seperti ini. Nah, siswa bebas saja mau seperti apa, mau jenis hurufnya seperti apa gitu ya. Asal tingkat keterbacaannya itu bisa dibaca. Nah, kalau kita sulit memeriksa pekerjaan siswa, misalnya ya kita tinggal zoom mau 100% atau mau 200%, tapi di sini standarnya adalah 60%. Nah, sesuai perintahnya tadi, slide 1 adalah berisi nama anggota kelompok, maka kita tuliskan nama anggota kelompoknya. Sama misalnya Ilva, kedua misalnya Imam, ketiga misalnya karena berurutan ya abjadnya, absennya. Tiga misalkan Nanti, misalnya ada 5 orang. Keempat, Zaina misalkan. Kelima, Zelia. Nah, kemudian gambarnya, gambar anggota kelompoknya, jadi mereka kita minta berfoto dulu sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan praktikum ini. Di sini kita bisa masukkan gambar, textbook, audio, video ya berupa, tapi nanti ini di videonya ada di slide yang berbeda. Jadi kita klik, kita akan masukkan di sini mau masukkan link, mau komentar misalkan ya. Nah, nanti kita coba mengupload foto dari komputer. Mana kita menyimpannya. Gambar anggota kelompok kita cari dulu filenya. Misalnya ini gambar anggota kelompoknya. Nah, ketika sudah muncul, kita tinggal mengaturnya. Nah, ini ya tinggal kreativitas siswa mau sebesar apa gitu. Nah, siswa biasanya lebih lihai ya. Nah, itu kemudian selesai yang slide pertama sesuai dengan petunjuknya. Kemudian yang kedua, misalnya tadi nama alat. Nama alat, kemudian kita blok. Kita kasih warna ungu. Kita berikan posisinya di tengah. Kemudian kita berikan highlight colornya kuning. Warnanya jadi kuning ya ini. Kita berikan biar terbaca misalnya jadi warna agak gelap. Hitam misalkan. Hitam ya. Nah, ini kita bold. Kita blok lagi. Bold sebesar 27 misalkan. Nah, kemudian gambar alatnya kita ambil lagi dari galeri komputer kita. Misalnya ini gambar alat seperti itu. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, di sini ada apa aja alatnya, tinggal kita ketikkan. Misalnya di sini nama alat itu ada spatula, di situ ada pipet tetes, ada batang pengaduk, ada tidak terlalu terlihat, ada beker gelas ukuran 100 ml, ada labu kolum juga dengan kapasitas 100 ml. Nah, yang ketiga kita
adalah nama bahan. Ya, masih sama pengerjaannya. Kita blok di tengah huruf 27, kita bold, kita berikan background. Nah, seperti ini. Bahannya. Kemudian di sini kita masukkan gambar bahannya yang sudah ada di galeri komputer. Ya, di sini bahannya ada apa saja. Ya, kita klik di sini nama bahan. Satu misalnya ada peta pasar. Kalau ada konsentrasinya ya lebih baik dituliskan. Lihat dulu di botolnya. Kemudian ada botol NaOH padat di situ. Nah, kemudian ada kertas saring. Bahannya ada 3. Kertas saring ya, bukan kertas sarung. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kita bikin new slide. Kemudian kita maunya yang mana misalnya, nah ini sini adalah prosedur pengerjaan. Nah, prosedur pengerjaan mereka kita minta mengetikkan ya dari langkah pertama sampai terakhir. Misalnya timbang NaOH padat sebanyak misalkan sekian gram sampai langkah ke terakhir, langkah ke-5. Nah, kemudian di slide ke-5 tadi perintahnya mereka, jadi selama praktikum mereka kita minta mengumpulkan atau mendokumentasikan video mereka selama praktikum dari mulai menimbang, mengocok labu ukur. Kalau di sini melakukan titrasi ya, titrasi asam basanya. Itu videonya misalnya durasinya 3 sampai 5 menit. Nah, bentuk proses praktikum ini berupa video bisa mereka simpan dalam Google Drive. Google Drive-nya pastikan dulu settingnya sudah di setting public, bisa diakses oleh orang lain. Nah, linknya nanti minta mereka pastekan di slide ke-5 ini. Atau jika mereka mengupload videonya dalam di YouTube, maka ini ada insert link. Misalnya kita kalau kita sudah punya linknya, tinggal klik pastekan di sini. Namun jika mereka videonya mau dicari di YouTube, misalnya saya cari video saya ya yang di YouTube. Saya ketik kata kuncinya Ilva titrasi asam basa. Nah, ini ada video praktikum saya yang berdurasi kita cari yang nah ini yang 3 menit, ini video saya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Kita klik videonya, kemudian akan muncul tombol select berwarna biru, kemudian kita klik, kita tunggu. Nah, ini akan muncul video saya atau video mereka yang sudah mereka upload di YouTube. Nah, di sini kita bisa memberikan pengaturan di sebelah kanan. Ketika mereka mengklik video ini, langsung play atau mainkan, atau mainkan otomatis ketika slide ini berpindah, langsung videonya jalan otomatis, atau secara manual. Jadi harus kita klik dulu. Jadi kita pilih misalnya play on click. Nah, durasi video ini kan ada 2 menit 40. Nah, jika misalnya terlalu panjang durasinya, misalnya kita hanya suruh nonton dia dari menit pertama saja sampai ke menit ke-2 40, maka kita ketikkan saja video ini akan berputar dari menit pertama
sampai menit 2.40. Jadi dari menit 0 sampai 1 itu dilewat. Nah, ini terserah bagaimana siswa mengaturnya. Kemudian audionya mau di-mute atau tidak, tapi sebaiknya tidak karena kalau nonton video kan harus ada audionya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana size-nya, ini sudah standar dari sana. Posisinya juga udah kalau tidak mau dirubah tidak apa-apa. Kemudian warnanya misalnya videonya background-nya belakangnya itu mau kuning misalkan drop shadow-nya udah seperti itu. Nah, ini ada tombol explore di bawah. Kita bisa nyari misalkan kita ketikkan asam basa. Ini kita ketikkan asam basa di sini. Nah, ini akan muncul seperti di Google Chrome ya Bapak Ibu. Ada web, image, drive. Mau kita ambil yang mana image-nya, tinggal kita klik. Ini ada tanda insert image di sebelahnya. Tapi jangan lupa kita cantumkan sumbernya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ada pilihannya. Itu di explore yang bintang. Kemudian karena kita nggak mempergunakannya di sini, kita klik saja. Ini saya coba putar videonya YouTube. Nah, dia langsung mutar dari menit pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, karena tadi kita nyetingnya menit pertama. Wow ya Bapak Ibu ya, bisa menghemat. Ya, ini saya lagi menjelaskan tentang praktikum asam basa di labor. Nah, yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa slide terakhir itu ada slide ucapan terima kasih. Ini ya, kita berikan ke tengah, besarkan misalkan ball, kemudian kita letakkan di tengah. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan silakan berikan komentar di kolom chat. Insya Allah akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.